Kalau perang ame mandi itu enak. Paginya wajib mandi. Sebelum dia mandi sunnah untuk berwudu litahfifi hadasiha, untuk meringankan hadas. Meringankan hadas dia wudu sebelum mandi. Makruh habis tempur kemudian langsung tidur, hukumnya makruh. Seenggak-enggaknya dia berwudu, bersihin sesuatu yang kotor di selangkangannya, bersihin. Baru dia wudu, kemudian tidur. Makruh hukumnya. Begitu juga belum mandi, ngerokok, ngopi, minum, hukumnya makruh. Makruh. Bersihin dulu tuh kotor. Karena malaikat rahmah tidak mau mendekati bagi orang yang sedang junub. Audio Jungle. Awali majlis ini dengan pembacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi bid daraini illa annahu qala as-salisu, pelajaran yang ketiga, min furudil wudu, dari fardunya fardu wudu, ghuslul yadaini ma'amir faqaini, yakni membasuh kedua tangan beserta kedua sikutnya. Ar-rabi'u, yang keempat, masusai'in minar ra'si, mengusap sedikit daripada kepalanya. Al-khamisu, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'a ka'baini, yakni membasuh kedua kaki sampai batas kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu, yakni tertib. Faslun min furudul wudu, pasal ini menerangkan di dalam fardu-fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Diawali dengan niat. 4 diambil di dalam kitabullah, 2 diambil dari sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan ibadah sholat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai kedua sikutnya, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu sampai batas mata kaki. 4 diambil di dalam kitabullah, sedangkan sunnah diambil 2 diambil dari sunnah. Pertama, niat. Innamal a'malu binniyat, sempurna amal itu dengan niat. Yang kedua adalah tertib. Ketika sahabat Nabi SAW melaksanakan ibadatul umrah di bulan suci Ramadan, terjadi Fathul Mekah pada tahun ke-8 Minal Hijrah. Nabi sampai di Mekah itu tanggal 17 di bulan Rabiul. Nabi sampai di kota Mekah selama 23 hari lamanya di kota Mekah. Saking banyaknya manusia memeluk ajaran Islam sehingga turunkan ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kala ayat surah Al-Fatah, apabila telah datang pertolongan Allah, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Fasabbih bismi rabbik, bertasbihlah, mengagungkan, membesarkan asma'u.
ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala Nabi sampai itu di Madinatul, di Mekkatul Mukarramah, itu di daerah Ma'la itu ada dua masjid yang dikatakan masjid kembar. Sebetulnya itu namanya Masjid Roya, cuman dibedain dengan jalan antara apa? Antara Ma'la ini masjid, di tengah jalan lagi di sini ada masjid, itu namanya Masjid Roya. Ketika Nabi sampai di sana di Mekah, kemudian Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menancapkan bendera kalimatut tauhid yang berwarna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Ubaidillah menancapkan di gurun pasir, ada di sebelah kiri itu bendera Royah kaum sampai sekarang tuh diabadikan namanya Masjid Royah. Bukti sejarah bagi umat Islam terjadinya Fathul Makkah. Tuh para sahabat kumpul di situ. Kemudian baru Nabi masuk ke Masjidil Haram mendekati Ka'bah, didampingi oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, kemudian Talha bin Ubaidillah, Utsman ibn Affan, kemudian Bilal bin Rabah, Anas bin Malik sampai. Kemudian Nabi melaksanakan solat tahiyatul masjid. Kemudian Bilal naik tuh di atas Ka'bah, kemudian memandangkan azan pertama kali dikumandangkan di kota Mekah. Kemudian melaksanakan sholat asar. Selesai melaksanakan asar, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang bertengger di depan, di pinggiran Ka'bah. Ada 400 patung yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang suku bangsa Arab ketika itu. Dihancurkan semua. Kemudian datanglah manusia berbondong-bondong memenuhi Nabi. Nabi mengatakan, kaifa dhannukum ma fa'altu bikum? Bagaimana persangkaan kalian apa yang aku perbuat terhadap kalian? Qalu al khaira. Mereka menjawab, engkau datang kepada kami membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Apa kata Nabi? Ijhabu ila buyutikum wa antumut tulaqa. Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Sungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang merdeka. La triba alaikumul yawma. Pada hari ini, pada detik ini tidak ada pertempuran darah di antara kalian. Mereka dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka itu berbuat aniaya kepada Nabi selama 18 tahun lamanya. Mereka memusuhi Nabi. Tapi kakala kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi, tapi mereka dimaafkan oleh Nabi. Walaupun mereka belum sempat mohon maaf kepada Nabi, tapi Nabi memaafkan mereka. Langsung mereka dimerdekakan, disuruh pulang ke rumah masing-masing dengan akhlak baginda Rasul. Kemudian mereka berbondong-bondong masuk ajaran Islam. Ketika Nabi melaksanakan tawaf, kemudian Nabi akan melaksanakan ibadah sa'i. Kemudian sahabat melihat Nabi mulai sa'i itu dari Bukit Sofa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin sa'i. Apa yang aku mulai untuk sa'i? Apakah dari Bukit Sofa ataupun di Bukit Marwah? Kemudian Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah. Kamu mulailah sebagaimana Allah telah memulai. Maksudnya laksanakanlah yang namanya sa'i dari Bukit Sofa baru di Marwah. Itu. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat untuk memulai sa'i itu dari Bukit Sofa, diakhiri dengan Marwah secara tertib. Makanya gitu. Maka tertib itu di dalam ibadah dianjurkan, baik di dalam berwudu ataupun bertayamum ataupun
di dalam sholat harus tertib. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadatul haji, didahului dengan apa? Ihram minal miqat. Habis ihram kemudian ukuf di padang Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian melempar jumrah di Mina, baru melaksanakan habis tawaf sa'i cukur. Kalau umpama didatang ke Mekah, kemudian banyak tuh manusia sedang tawaf, kemudian di tempat sa'i kosong, sa'i dulu nggak boleh, harus tawaf dulu baru sa'i. Hukumnya harus tertib. Begitu juga di dalam berwudu, didahului dengan niat. Andai kata seseorang berwudu ketika basuh kaki belum niat, maka tidak dianggap di dalam berwudu, karena tidak ada niat. Karena di dalam hadis Nabi, innamal a'malu bin, sungguhnya sempurna itu amal dengan niat. Pertama niat. Apa niatnya? Nawaitul hudu'ah di rabbil hadasil asgari lillahi ta'ala. Aku niat berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah. Karena Allah. Ataupun niat nawaitu rab'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Ataupun nawaitul hudu'ah, aku niat berwudu. Ataupun nawaitu taharatah, ataupun aku niat bersuci. Itu termasuk dalam berwudu. Berbeda dengan hadas besar. Kalau hadas besar kemudian diniat nawaitu ghusla li rabbil hadas, itu tidak sah. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas, itu enggak sah niatnya. Karena hadas itu ada dua, hadas kecil sama hadas besar. Jadi gimana? Sebutin hadasnya. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ketika seseorang mempunyai dzunub hadas besar, mungkin dengan sebab dia bermimpi. Kalau suami istri mungkin habis gulat sama bininya. Habis apa, Cuk? Habis perang sama bininya. Mandi tuh. Kalau perang sama Belanda nggak perlu mandi, tapi kalau perang sama bini mandi. Namanya perang enak. Perang enak. Lain kalau perang sama Belanda, perang kagak enak. Taruhannya nyawa. Tungkong kita. Sesuatu yang kotor di selangkangannya, bersihin. Baru dia wudu, kemudian tidur. Makruh hukumnya. Begitu juga belum mandi, ngerokok, ngopi, minum, hukumnya makruh. Makruh, bersihin dulu tuh kotor. Karena malaikat rahmah tidak mau mendekati bagi orang yang sedang dzunub. Makanya bersihin sesuatu yang kotor, kemudian dia berwudu, boleh tidur lagi. Ataupun tempur lagi, silakan. Bagi yang muda, Bang Muhyiddin mah udah tua, setengah ronde udah keloyo. Ada pertanyaan, bagaimana Pusat? Kalau saya mandi hadas besar, apakah wajib untuk berwudu? Tergantung. Bisa jadi nggak wajib yang namanya berwudu, dengan syarat ketika dia mandi niat hadas besar, terangkat hadas kecilnya dengan terangkat hadas besar. Tidak perlu berwudu dengan syarat jangan menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, karena bisa membatalkan yang namanya wudu. Jadi bagaimana caranya Pusat biar mandi, biar bersih, bisa megang? Pakai sarung tangan. Sarung tangan kiper boleh tuh pakai tuh. Kalau enggak sikat ada gagang gitu udah. Kalau enggak kantong plastik tuh begitu. Ribet banget Pusat, memang ribet. Lu yang bikin ribet.
Cuman uduk doang kagak mau. Pengen mandi doang nggak uduk, puluhan sembahyang, haram. Kenapa? Ketika niat angkapan merapat hadas akbar, diangkat itu niat hadas akbar, tapi dia mandi batal itu. Hadas akbarnya terangkat, tapi hadas kecilnya nggak terangkat dengan nyentuh kemaluan. Makanya wajib untuk uduk. Makanya Nabi ketika mempunyai hadas besar, beliau beruduk, kemudian beliau mandi, kemudian Nabi beruduk lagi. Yang kedua sesudah mandi. Makanya hukumnya wajib mandi dan wajib beruduk. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Apa muka? Saling menatap, yataqabbal, saling menatap, saling melihat, itu yang namanya wajah. Saya ngelihat jamaah ngelihat saya nih, semua jamaah yang depan, tuh yang namanya wajah. Nanti kalau umpama ngelihat dari belakang, itu namanya bukan ngelihat, ngebelakangin. Makanya cara-cara ngelihat beda. Kau ngelihat sapi ketika beli itu sapi korban, ngelihat dari belakang, dia kelihatan tuh bodinya sapi gede atau kagak, bohai atau enggak tuh sapi yang kita beli, begeng atau kurus. Lihat dari mana? Dari belakang. Habis dari belakang lihat samping, lihat perutnya, tuh tulangnya nggak kelihatan, lihat leher, baru kepala, tuh begitu. Ngelihat apa itu? Sapi. Ya sapi. Kalau lihat perempuan, lihat depan. Cup, lihat depan cup. Perempuan lihat cakep atau kagak tuh perempuan dari depan. Jangan ngelihat dari belakang. Pas dia ngelihat kumisan, digodain ini, pas nengok kumisan, salah lo, ngelihat dari depan, ya gak? Betul, dari depan lihatnya, dan belakang. Tuluhul wajhi, panjangnya muka, min mana bitisair ila dakon. Panjangnya muka dari mana? Tumbuhnya rambut sampai dagu, tuluhu panjangnya. Wa urduhu, lebarnya, min udu yumna ila yuduni usra. Dari kuping kanan ke kuping kiri, itu namanya muka. Apapun yang ada di muka wajib dibasuh, termasuk tompel, bekas jerawat, tai lalat, itu wajib dibasuh. Termasuk bulu-bulu yang ada di nempel di muka, termasuk hajibun, bulu yang nempel di mana? Di jidat. Alis. Termasuk alis, termasuk bulu mata, termasuk kumis, termasuk ampakoh, rambut yang tumbuh di bawah bibir, termasuk jenggot, termasuk cambang, termasuk beok, itu wajib dibasuh.